Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di hari ini ya, karena udah mau mendekati weekend, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya. Nggak boleh sedih lagi ya, kita afirmasi energi yang positif biar kalian tuh tetap terus ya selalu dalam keadaan happy dan bahagia. Oke. Jadi guys, untuk tema kali ini ya, tema pembacaan tarotnya adalah manis di awal, nyesek di akhir ya. Beginilah nasibnya setelah menyakiti kamu dan bohongin dirimu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan membahas ya. Awalnya yang hubungannya itu manis ya, manis di awal, tapi ujung-ujungnya bikin kamu nyesek juga ya, nyesek sedih. Nah, gimana tuh akhirnya ya? Setelah orang ini bikin kamu kecewa, sakit hati, bohongin kamu, gimana nasib dia sekarang? Jadi kita akan lihat secara detail ya. Oke, perlu diingat, disclaimer sekali lagi, karena yang kita lakukan sekarang ini sifatnya energi general, jadi kalian nggak boleh ya hasil readingan ini ditelan bulat-bulat, nanti gue jewer. Ya, jadi saran dari aku, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja klik ya link tautan WA di deskripsi video ini ya, berbayar. Oke. Jadi langsung ya kita lihat terlebih dahulu di sini signifikatornya. Oke. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang telah menyakiti kamu. Siapakah dia, seseorang yang telah menyakiti kamu? Siapakah dia, seseorang yang telah menyakiti kamu? Kita cek terlebih dahulu. Kalau dilihat, ini orang tuh kayaknya nggak pernah memikirkan perasaan kamu deh ya. Karena yang dia pikirkan tuh hanya kebahagiaan dia sendiri. Tanpa melihat betapa tersiksanya kamu, betapa ya kesepiannya dirimu. Bahkan ya diri kamu tuh punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena kamu tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang perhatian dari seseorang yang mestinya bertanggung jawab memberikan kamu perhatian. Gitu ya. Jadi makanya di sini kayak kamu tuh sering banget ya diri kamu tuh kosong, sering banget diri kamu tuh sedih, menangis gitu ya, meneteskan air mata karena orang ini nggak pernah mau peduli terhadap nasibmu, dia nggak mau pernah peduli gitu ya terhadap kondisi hubungannya. Karena yang aku lihat ya, kamu tuh terlalu banyak berjuang demi dia ya, sehingga membuat orang ini tuh keenakan ya, terlalu dimanjakan oleh perlakuan kamu ya. Mungkin mentang-mentang selama ini kamu yang banyak berkorban, yang banyak berjuang, yang banyak kejar-kejar dia, sehingga orang ini menyepelekan kamu. Kayak kamu tuh jadi nggak ada harga dirinya di mata dia. Disepelekanlah sama dia, tetap terus mengulangi kesalahan yang sama karena dia berpikir ya, ketika aku melakukan kesalahan yang sama, pasti ujung-ujungnya kamu bakal maafin aku, bakal ngasih aku kesempatan ya, bakal masih mau lagi kembali sama aku gitu ya. Sehingga apa ya, di sini dia merasa kata maaf tuh jadi nggak ada artinya ya. Dia jadi berani gitu ya ke kamu, dia jadi kayak tidak menghargai gitu ya segala effort pengorbanan kamu gitu. Dan saat ini tuh kamu kayaknya udah cukup lelah ya, dalam artian tuh kesabaran kamu udah habis gitu. Terserah ya, mau lo balik mau lo enggak, yang penting gue udah nyaman sama kebahagiaan diri gue sendiri saat ini. Karena yang saya lihat tuh saat ini ya, fokusnya kamu tuh nggak fokus ke arah kehidupan percintaan lagi ya. Setelah kamu disakiti, setelah kamu dibohongi ya, kayak kamu tuh lebih fokus membahagiakan diri kamu sendiri, fokus pekerjaan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kamu ya. Karena di sini yang saya lihat ya, pada saat flashback ke belakang ya, diri kamu tuh terlalu memikirkan dia tanpa melihat sudah seberapa bahagia ya, sudah seberapa bahagianya diri kamu selama ini ya saat berdealing sama dia. Kamu nggak ngelihat itu karena kamu terlalu memikirkan dia terus ya. Padahal kamu juga butuh bahagia ya, padahal diri kamu tuh juga butuh namanya happy ya. Tapi
hal itu nggak kamu lakukan, ya. Jangankan ya memikirkan perasaan diri kamu sendiri, ya. Sampai-sampai kayak kamu tuh nggak urusi diri kamu, gitu. Karena waktu kamu tuh terlalu banyak dihabiskan untuk mengurusi seseorang yang nggak tahu diuntung, ya. Nggak tahu diuntung, dasar loh, gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang telah menyakiti kamu? 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 Kita cek terlebih dahulu. Kalau dilihat ya, ini orang tuh ambisinya gede ya buat ngedapetin kamu. Awalnya seperti itu, manis banget, dia yang kejar-kejar kamu, dia selalu memperhatikan kamu, ya, dia yang selalu pusing ya jika tanpa kabar darimu. Namun saat ini semuanya hilang, semuanya berubah. Justru malah orang ini tuh terlihat ya, saat ini tuh semakin dominan di dalam hubungan. Apabila keinginannya tidak dituruti, dia bisa marah, dia bisa ngambek ya, dia bisa jutekin kamu, bisa menghindar dari kamu, ya, nggak pernah angkat teleponmu, nggak pernah balas chat kamu, ya. Dan dia juga sepertinya semakin kesini tuh egonya makin besar, makin nggak bisa dikalahkan, sehingga diri kamu tuh merasa merindukan sosok dia yang dulu pernah kamu kenal di awal gitu. Dan di sini yang membuat kamu cinta sama dia ya karena awalnya itu dia nggak kayak gini ya. Dia tuh kayak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dia pengertian ya. Kamu merasa dicintai, merasa dikejar-kejar dia, merasa diperjuangkan gitu. Tapi saat ini semuanya hilang gitu ya. Seolah kamu tuh menyesal gitu. Apakah ini tuh hanya tipuan ya? Atau jangan-jangan orang ini hadir ya di dalam hidup kamu tuh hanya untuk mempermainkan perasaan kamu. Karena saat ini tuh dia makin banyak drama ya. Dia makin banyak alasan. Diajak ketemu aja susah ya, bagaikan pejabat gitu ya. Yang kayak pakai, bentar, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Kayaknya gue ada meeting ya. Kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya gue ada kerjaan, ada lemburan. Nah, padahal kayak firasat kamu tuh kuat gitu, bahwa yang dia katakan tuh nggak kayak gitu ya, bahwa ada unsur drama yang telah dia mainkan untuk menghindar dari kamu. Dan firasat kamu tuh saat ini makin menggebu-gebu ya. Dalam artian tuh kamu takut apabila ternyata orang ini menyembunyikan orang lain di belakang kamu di saat kamu tuh sudah banyak yang kamu korbankan demi dia. Banyak tuh ya, di antara kamu mungkin ada yang korban waktu, ada juga yang mungkin korban materi ya, demi cicilan dia, cicilan motor, kayak cicilan mobil, cicilan rumah, dasar. Ya, ada juga yang mungkin tuh mengorbankan kebahagiaan diri kamu sendiri untuk kebahagiaannya. Nah, sampai-sampai kayak kamu tuh nggak mikir apakah gue saat ini tuh udah bahagia atau enggak, yang penting pasangan gue seneng dulu. Nah, ada juga yang seperti itu. Dan di sini tuh aku melihat gitu, emang orang ini ketika melakukan tindakan tuh kayak tanpa ada perasaan bersalah ya. Dan saya merasa bahwa saat ini tuh ada suatu peralihan yang membuat fokus dia tuh jadi teralihkan gitu ya. Nah ini nih ya, ketahuan yang aku takutkan, dia fokus sama orang baru sehingga dia mengabaikan orang lama seperti kamu. Karena dia intensi-intensnya gitu ya, inten-intennya deket sama si orang baru tersebut. Sehingga yang semula waktu dia teralihkan ke kamu, jadi teralihkan ke orang baru tersebut. Nah, makanya kenapa dia berubah. Makanya dia kayak ogah-ogahan ketemu sama kamu. Ya iyalah udah ada yang baru. Ya iyalah udah ada daun muda mungkin gitu ya. Atau mungkin ya iyalah gitu, udah ada yang lebih seger ketimbang lo mungkin. Ya bercanda gitu. Lo mah apa gersang ibarat kata gitu. Ini mah apa? Ini tuh kayak masih subur. Mungkin kayak gitu. Nah, makanya kan dia beda sikapnya ke kamu. Makanya dia kayak aneh gitu. Ya. Dan aku nggak nyalahin kamu juga gitu. Mungkin selama ini kamu tuh menganggap diri kamu tuh kayak apa sih ya, kurang sempurnanya gue di mata dia sehingga membuat orang ini setega itu melakukan ini. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang kurang dari kamu, hanya dia aja nggak bersyukur udah diberikan orang kayak kamu, tapi tetap aja ya mata dia stereo. Toleh kanan, toleh kiri, ya udah. Jadi apa yang selama ini kamu lakukan tuh udah bener gitu. Cuman kamu aja yang berdealing sama orang yang kagak bener. Nah itu tadi. Udah deh, jadi nggak perlu ya menyalahkan diri kamu sendiri. Berhentilah menganggap diri kamu nggak sempurna. Karena diri kamu tuh udah terlalu sempurna. Tapi sayangnya berdealing dengan orang yang salah.
Nah, jadi segala kesempurnaan kamu tuh nggak akan pernah terlihat, karena yang dia lihat hanyalah setitik kesalahan kamu yang nggak seberapa. Nah, udah ya, jadi berhentilah diri kamu tuh nyalah-nyalahin diri kamu. Berhentilah menganggap diri kamu nggak sempurna. Bukan lo yang nggak sempurna, dia aja yang belangsak gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. 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 Kita lihat. Tuh, nggak capek apa ya? Nggak capek apa? Karena di sini aku tuh ngelihat kamu dan dia ini sering banget ya terjebak dalam situasi putus nyambung dikala kamu sama dia tuh ngejalin hubungan. Gitu ya. Karena di sini yang saya lihat mungkin beberapa dari dia ini tipikal orang yang kurang bisa ngendaliin emosional dia. Sebenarnya usia dia ini udah dewasa loh, udah bangkotan juga, mungkin udah brewokan juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa cara berpikir dia itu kayak gimana. Orang ini tuh kurang bisa berdamai dengan emosionalnya. Kayak masih belum bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Belum bisa menerima kritikan dari orang lain. Selalu denial ya. Selalu menganggap nasihat itu adalah hujatan. Nah, makanya di sini kamu capek ya. Meskipun kamu ngomong sampai berbusa ya, percuma. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak pernah tuh dia dengerin. Dan ujung-ujungnya apa? Di saat kamu nasehatin dia, salah paham terus ya, dikatanya kamu menyudutkan dia, dikatanya kamu nyerang mental dia lah, dikirain tuh kamu menganggap dia nggak sempurna lah, dan masih banyak lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi, gue nggak tahu cara berpikir dia tuh kayak gimana gitu loh. Karena dia nggak bisa dikritik ya, dia nggak bisa menerima masukan dari orang lain. Gitu. Tapi dia sayang sama kamu. Nah, ini pusing juga gitu. Lo tuh sayang sama gue, setidaknya please hargai nasihat gue. Tapi lo kagak gitu. Lo sayang sama gue, pengennya dipertahankan, tapi lo nggak pernah menghargai sedikit pun kata-kataku. Tiap aku nasehatin kamu marah-marah ya. Tiap aku berkata kayak gini, kamu justru malah menilai diriku sendiri. Nah, makanya di sini kelihatan hubungan kamu tuh nggak pernah ada adem ayemnya, ya. Selalu putus nyambung nggak jelas, ya, jatuh bangun. Aku mengejar kamu, nah, ya. Jadi capek gitu. Karena di sini hubungan tuh sebenarnya simple gitu. Hanya saja mungkin cara dia mencintaimu yang salah sehingga membuat hubungan ini tuh kesannya rumit atau chaos, ya. Nah, ini kelihatan. Ini orang emang susah dipahami. Dia orangnya sangat membingungkan. Kamu aja ya. Gue kan yang baca tarot nih. Lo aja yang udah cukup lama kenal nih orang ya. Masih ngerasa kesulitan loh. Apa kemauan dia, apa yang dia suka, apa yang dia benci. Lo nggak tahu akan hal itu. Padahal kamu tuh kayak kenal dia nggak sehari 2 hari. Ya nggak seminggu 2 minggu. Udah berbulan-bulan. Bahkan udah ada yang bertahun-tahun. Tapi masih tetap aja gitu. Lo tuh ngerasa kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan. Gitu loh. Karena apa? Gini salah, gitu salah ya. Diem salah, ngomong pun juga salah. Nah jadi kayak selalu serba salah di mata dia. Jadi kayak pusing juga kan gitu ya. Gue aja yang bacain tuh pusing. Nah gimana lagi lo yang ngejalani hubungan ini? Pusing 7 keliling gak tuh ya? Memahami sikap orang ini tuh yang sangat membingungkan gitu. Sebenarnya dia punya tujuan baik. Ya, tapi percuma juga ya. Tujuan baik kalau tidak diimbangi dengan niatan yang baik juga itu nggak akan jalan. Nah, ini orang tuh tujuannya ada, tapi niatnya kagak. Nah, ya, jadi percuma. Ya, tujuan hanyalah tujuan. Kalau dia nggak ada niat untuk mewujudkan tujuan tersebut, nah sama aja dong, geblek. Ya, dalam artian ya sama aja kayak ibarat kata tuh. Lo punya cita-cita tapi lo nggak mau sekolah. Gimana tuh cita-cita bisa terwujud ya? Lo pengen jadi dokter tapi lo nggak mau belajar. Lo nggak mau sekolah. Gimana mau jadi dokter ya? Jadi dokter ini abial-abial. Enggak kan? Nah ya sama kayak dia. Dia ada niat, dia ada tujuan sama kamu tapi nggak diimbangi niat. Udah. Sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Bukan lagi. Kita cek ya di sini.
Siapakah dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. Siapakah dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. Siapakah dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. Oke. Awalnya tuh kamu sebel sama dia ya, karena kamu tuh pengen lepas dari dia. Kenapa? Karena kamu nggak kuat gitu. Orang ini tuh selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dia nggak mau belajar dari kesalahan. Dan dia ini tipikal orang yang kayaknya dia ketika bertindak itu nggak mikir ya resiko apa, kemungkinan apa yang akan terjadi. Yang penting ego dia terpuaskan, yang penting keinginan dia terwujud. Udah tuh dia nggak mikir ya apakah ini tuh berdampak negatif sama hubungannya, apakah ini tuh bikin kamu gedek atau marah ya, apakah ini tuh menimbulkan percecokan. Dia nggak mikir akan hal itu. Yang penting ego dia terpenuhi, dia puas, udah gas. Dan sering banget gitu kamu tuh kecewa sama tindakannya, karena kayak misalkan tuh kemana-mana dia nggak pamit sama kamu ya, dia pamit setelah dia melakukan hal itu. Nah, siapa tuh nggak pusing gitu, lo kemana aja kemarin gitu, gue tuh nungguin lo ya, gue tuh nungguin telepon kamu gitu ya, chat nggak dibales, telepon nggak diangkat gitu. Terus sekarang lo baru bilang kalau semalam ya lo tuh party sama temen-temen lo, geblek gitu. Menunggu tuh nggak enak ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kan kecewa banget gitu ya. Dia jarang pamit ke kamu, dia pamit setelah melakukan hal itu. Nah, tuh. Makanya di sini kelihatan ya diri kamu tuh kayak tertekan banget gitu. Diri kamu tuh kayak stres. Dan ini kan kayak memperlihatkan gitu, dia nggak memikirkan ya bahwa tindakan yang telah dia lakukan ini bisa membawa dampak yang besar di dalam hubungannya. Bukan dampak besar positif ya, hello, bukan. Ya bisa memicu kecurigaan, kesalahpahaman, ya bisa memicu juga apa ya, bisa dibilang tuh ya bisa memicu amarah juga gitu. Karena ibarat kata tuh kan gini ya, ini orang tuh nggak ngomong sama kamu ya, tiba-tiba dia udah melakukan hal itu, baru dia ngomong. Nah, kecewa banget kan kamu gitu. Dan di sini tuh kamu udah terlalu sering memaafkan dia. Ya, sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa bahwa kata maaf itu udah nggak ada artinya lagi. Padahal kan kata maaf itu kan hal yang sakral. Karena menyangkut ketulusan, lubuk hati, dan keikhlasan. Tapi di mata dia kata maaf tuh kayak udah nggak ada artinya lagi. Kayak hanya just speech ya, kayak hanya apa ya, dalam artian tuh kayak cuma kata-kata doang, kayak omongan doang gitu. Kayak ya udah maaf gitu, kayak segampang itu loh gitu ya memaknai kata maaf. Padahal di balik kata maaf itu mengandung makna yang dalam loh, karena menyangkut kayak kesungguhan seseorang, keikhlasan, ketulusan. Nah, kelihatan tuh. Dan di saat lo marah, dia suka menghindar dari kamu. Nah, ini yang paling kamu benci. Kelihatan banget dari bottom deck-nya ya. Di saat lo udah marah, udah gedek sama dia, udah gak mau maafin dia, dia pergi gitu aja tanpa perasaan berdosa, tanpa penyesalan dan perasaan bersalah. Padahal yang kamu inginkan ya, ya udah, tunjukkan effort kamu, tunjukkan pengorbanan kamu. Buat ini ya, buat ya, aku tuh jadi yakin kembali kepada kamu. Bukan malah aneh kayak gini, anomali gak sih lo tuh? Karena ini anomali banget gitu. Di saat lo marah, dia jaga jarak, bukan menyelesaikan masalah itu. Nah, itu tuh yang terkadang tuh bikin kamu marah juga sama dia. Karena dia kayak kesannya itu kan lari dari tanggung jawab, ya. Kayak kesannya itu lari dari permasalahan, ya. Kayak nggak ada effortnya gitu. Kayak effort ini tuh udah semuanya dilimpahkan ke kamu. Nah, sedih banget. Ya dasar kura-kura ninja. Terus di sini juga kalau ini sih apa ya? Sebenarnya kalau untuk masalah materi dia cukup royal ya ke kamu. Iya, maksudnya itu nggak royal juga. Dalam artian tuh kayak ya dia masih mau keluar duit lah, masih mau keluar uang gitu. Kayak misalkan
lo sama dia dating gitu, ya dia kayak masih mau bayarin lo makan, bayarin lo minum gitu, kayak ya mungkin lo dikasih uang jajan kayak gitu. Tapi itu tadi dia menyebalkan, somplak. Kita cek lagi ya. Kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. 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 Kalau dilihat, aku tuh ngerasa bahwa nih orang tuh ada rencana buat ketemu kamu. Ya, rencana apa buat ketemu? Ya mungkin dia pengen minta maaf gitu. Karena kata-kata gue lo tersakiti, karena tindakan gue lo marah gitu ya. Karena kelakuan gue lo sakit hati. Nah, makanya di sini aku melihat ya orang ini pengen ada rencana buat ketemu kamu dalam waktu dekat gitu. Cuman dia nyesuaiin waktunya aja gitu. Karena terlebih mungkin bagi kamu dan dia yang saat ini LDR, atau mungkin bagi dia yang saat ini sedang banyak kerjaan, ya atau mungkin bagi dia yang saat ini tuh kayak ya dia benar-benar kayak diemban amanat yang sangat besar gitu ya, kayak mungkin dia menteri, kayak pejabat, kayak DPR atau mungkin dia akpol kayak ya, atau mungkin dia apa ya, ya kayak gitu deh pokoknya ya. Jadi kan harus balance gitu, harus nyesuaiin waktu dia gitu ya. eh di sini kamu kelihatan kayaknya membatasi diri gitu. Kayak kamu tuh emang ada firasat, kamu ada feeling gitu bahwa dia pengen ngajakin komunikasi kamu, ngajakin ngobrol, ngajakin ketemu gitu. Tapi kamu yang nggak siap, kamu yang batasi diri. Kenapa? Ya karena kayak gue harus ngasih dia punishment dong gitu ya. Dalam artian tuh lo harus tahu gimana marahnya gue gitu. Mungkin selama ini yang kamu lihat tuh hanya marah-marahku yang nggak seberapa. Tapi tindakan yang telah kamu lakukan ini benar-benar udah keterlaluan, udah kelewat batas. Wajar nggak sih kalau gue marah? Ya wajar dong gitu. Nah makanya di sini kayak kamu sengaja membatasi diri karena kayak pengen ngasih dia punishment gitu ya, ngasih dia hukuman gitu ya. Nah, kita lihat bottom deck-nya. Duh, kok sampai kayak gini sih kamu ya? Ini karena perbuatannya, karena kelakuan dia, sampai membuat kamu meneteskan air mata ya, sampai nangis. Sampai depresi kayak, ya. Sampai kayak kamu tuh nggak enak makan, nggak enak badan juga, sakit semua gitu. Karena badan ini kan juga pengaruh dari pikiran gitu. Makin pikiran kamu berat, badan kamu juga ikut berat. Nah itu sama tuh kayak kamu gitu. Kayak kamu tuh ngerasa nggak lari maraton amat, kamu nggak angkat-angkat beban berat gitu. Tapi kenapa ya badan gue ini capek banget gitu. Capek banget gitu. Kayak pengennya rebahan, pengennya nonton TV. Capek banget buat gerak. Ya iyalah karena pikiran kamu berat. Makanya badan kamu jadi ikut berat, ikut capek gitu. Terus ini tuh kayak ketika mengingat tentang dia, kayak memori yang awal tuh kamu nangis ya. Ketika ingat kelakuan bejat dia, nangis juga gitu ya. Ketika ingat, intinya tuh segala sesuatu yang bau-bau tentang dia tuh nangis ya, bikin kamu tuh nangis gitu. Karena ya ya kayak ngerasa nyesel aja gitu. Gue udah berjalan, udah berlari sejauh ini ya. Tapi di penghujung jalan ya bikin nyesek. Ya, manis di awal, nyesek di akhir. Inilah gambaran gue gitu ya. Jadi kayak sedih banget di sini aku ya. Meneteskan air mata. Sebenarnya kamu tuh butuh wadah loh ya buat cerita. Ya, kamu tuh butuh orang buat cerita, konsultasi. Nah, konsul aja tuh ya, gabung di personal reading. Ya bagi kamu tuh yang ngerasa ya mungkin depresi lo udah berat gitu ya. Mungkin dengan lo konsultasi tuh bisa membuat energi lo tuh jadi plong ya. Bisa kan lihat gambaran kedepannya tuh kayak gimana ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia orang yang telah menyakiti kamu? Siapakah dia orang yang telah menyakiti kamu? Siapakah dia orang yang telah menyakiti kamu? Tuh.
dia lagi butuh temen. Ya, dia lagi butuh temen. Karena di sini nggak tahu kenapa diri kamu tuh ini hampir sama energinya. Kamu batasi diri, gitu. Kayak gue nggak sudi lagi memperhatikan kamu. Karena selama ini kemana aja lo, gitu. Gue perhatiin lo mati-matian, ya, perjuangkan lo habis-habisan, ya. Tapi beginilah balasan kamu, gitu ya. Karena di sini yang membuat kamu ya merasa menjaga jarak sama dia, karena dia terlalu bohong, ya. Dia bohongin kamu, nggak sekali dua kali. Ini bohong yang kesekian kalinya. Dan ibarat kata tuh kartu kamu udah habis, ya. Kartu merah udah dikeluarkan, kuning udah dikeluarkan, hijau pun dikeluarkan, tapi tetap aja gitu. Nih orang nggak sadar-sadar bahwa bohong tuh dosa, anjir. Ya, dia nggak sadar-sadar akan hal itu. Nah, makanya di sini tuh dia kayak ngerasa selama dirimu tak memperhatikan dia lagi, dia sangat berat hidupnya. Ya, nggak cuma hidup dia yang berat, mental dia pun juga berat. Dia sampai kena mental tuh, ya, sampai kayak kamu tadi, kayak makan nggak enak, tidur pun nggak bisa nyenyak gitu. Karena dia butuh yang anget-anget. Ya, bukan yang anget-anget gimana, maksudnya itu kayak butuh tempat buat dia bersandar, butuh tempat buat dia cerita. Sedangkan dia saat ini tuh kayak udah mulai sadar gitu. Gue ini bener-bener ya kemarin tuh nggak bersyukur banget gitu. Lo tuh udah berjuang demi gue mati-matian gitu, tapi gue sepelein gitu aja, tapi gue sakitin begitu aja, gue bohongin lo gitu. Dan sekarang tuh gue bener-bener nyesek gitu ya. Gue bener-bener sedih, nangis ya. Kesepian banget hidupku tanpa lo gitu. Karena biasanya di momen-momen kayak gini lo tuh selalu bisa menjadi penghangat dalam hidupku ya, jadi penerang. Tapi saat ini setelah kau tak sudi lagi memperhatikanku, aku baru ngerasa gitu ya, bahwa kehilangan tuh jauh lebih menyakitkan daripada ya apa ya, kehilangan tuh jauh lebih menyakitkan daripada dicuekin, mungkin kayak gitu. Karena ini tuh kamu tuh ada firasat ya, kayak mulai ada feeling. Kayaknya kamu udah nggak bisa deh bertahan sama dia kalau hidup kamu tuh terus-terusan dibikin kayak gini, gitu. Artinya apa ya? Mungkin kamu tuh ada pikiran pengen cut off dia, pengen putusin dia gitu, pengen menjauh sejauh-jauhnya dari hidupnya dia, hempas manja gitu ya. Karena gue udah nggak kuat lagi ya ngadepin kelakuan lo yang belangsa kayak gini gitu. Dan di sini awalnya tuh kamu tuh sebenarnya udah ngasih dia kebebasan ya, karena mungkin dia dulu tuh sempat gitu ya, pernah katanya kayak diri kamu tuh terlalu ngekang dia lah, terlalu membatasi ruang geraknya, terlalu atur-atur dia, sampai pada akhirnya lo nggak mau dipandang kayak gitu sama dia. Udah gitu, lo tuh ngasih dia kebebasan sepenuhnya ya, ngasih dia kebebasan, nggak membatasi ruang gerak dia lagi. Tapi ternyata apa? Dia telah menyia-nyiakan rasa kebebasan yang udah kamu berikan. Akhirnya dia bertindak kelewat batas, kejablasan ya, kelewat jalur. Nah, itu sehingga kayak diri kamu tuh ngerasa dihianati banget sama dia. Karena dulu ya, gue sering banget nasehatin kamu, tapi katanya gue terlalu protek ke kamu, terlalu membatasi ruang gerakmu, ya, terlalu atur-atur hidupmu, ya. Tapi setelah aku ya memberikan kau kebebasan, tapi kau menyia-nyiakan kebebasan itu, ya, nggak mikirin perasaanku. Nah, makanya di sini kenapa tuh kamu tuh nggak akan ambil tindakan yang sedalam itu kalau dia nggak kebangetan. Nah, makanya di sini kamu ada keinginan ya buat mutusin dia karena diri lo tuh ngerasa gitu bahwa apa ya, mungkin kamu nggak dihargai lagi gitu ya, mungkin kayak ya tindakan dia ini terlalu kebangetan banget. Nah, makanya kayak kamu tuh sampai ada pikiran buat mutusin dia, karena kalau nggak sampai kelewatan tuh nggak mungkin ya diri kamu tuh sampai ambil tindakan yang kayak gitu. Kita cek lagi di sini.
Bagaimana nasib dia setelah menyakiti kamu? Kita cek dulu ya. Gimana nasib dia setelah menyakiti kamu? Yang menyakiti kamu tuh nih orang munafik banget ya. Dia kelihatan bertopeng ya. Kelihatan banget manis di awal, nyesek di akhir. Udah seberapa banyak tuh ya janji yang dia katakan ya. Udah seberapa banyak tuh kata-kata manis yang udah dia ucapkan ya, demi menjerat kamu ke dalam hidupnya dia. Tapi setelah dia berhasil ngedapetin kamu, yang aku lihat tuh kamu dibuang itu aja ya. Kamu kayak nggak diharapin lagi ya. Setelah mungkin ya kau telah dimanfaatkan sama dia materimu ya. Setelah kau dimanfaatkan kebaikanmu gitu, akhirnya tuh kamu jadi tahu siapa dia gitu. Anjir gitu ya. Gue kira tuh lo tulus gitu, ternyata belangsak juga ya. Anjir lo geblek banget ya. Ternyata lo sama aja kadalnya. Kayak kadal-kadal belangsak yang kemarin tuh ya. Cuma kata-kata lo aja yang sok meyakinkan di awal. Karena ini orang tuh kata-katanya kayak berbobot banget di awal. Meyakinkan, kayak menunjukkan bahwa dia dewasa ya. Menunjukkan kalau dia ini layak layak ya buat lo effortin gitu. Kayak dia ini juga, ini Jakarta panas banget dah. Kenapa ya? Terus ini ini orang tuh juga kayaknya meyakinkan banget. Nah ya, tapi setelah lo berhasil jatuh di pelukan dia, ternyata sama aja gitu. Kayak setali tiga uang gak sih gitu. Kayak apa bedanya sih lo tuh sama mantan gue yang kemarin nyakitin gue gitu. Nah ini ketahuan ya. Awalnya lo tuh sempet gak yakin sama nih orang. Mau yakin gimana gitu. Orang mungkin lo tuh basically belum tahu ya latar belakang dia kayak gimana ya. Belum tahu maksud tujuan dia itu apa ya. Dan lo juga ibarat kata tuh kenal masih bisa dihitung ya dengan hitungan jari. Tapi di awal tuh karena dia meyakinkan dan obsesi banget pengen ngedapetin kamu, sehingga yang awalnya diri lo ngerasa ragu tuh jadi merasa yakin, kepincu juga sama dia gitu. Sampai-sampai diri kamu tuh mikir, nih gue diapa-apain ya sama dia gitu. Jangan-jangan gue didukunin lagi. Ya, atau mungkin gue didoain tuh. Atau jangan-jangan dia pakai pelet gitu. Karena awalnya tuh ya gue nggak tertarik sama lo gitu. Jangankan tertarik, gue aja ngeliat lo tuh anomali. Yang bikin gue tuh berpikir lo tuh meragukan banget jadi orang. Ya, meragukan banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, lama-lama lo tuh manis juga ya, kayak Bang Bahlil. Waduh. Ya, lama-lama tuh lo tuh kayak apa ya, bisa membuat dunia gue itu teralihkan. Nah ya, akhirnya setelah kamu takluk sama dia, kamu baru sadar ternyata dia sosok yang red flag. Ya, red flag banget gitu. Bukan green flag lagi, tapi red flag banget nih orang ya. Terus munafik lagi. Nah itu tadi ya, munafik lagi gitu. Dia nggak mau akuin loh ya, kalau misalkan dia tuh sebenarnya sayang sama kamu. Dia nggak mau akuin itu ya. Dia juga nggak mau akui kalau sebenarnya dia kangen kamu, dia butuh kamu, dia rindu kamu. Dia nggak mau akuin itu. Nah karena munafik tadi. Nah itu tadi ya. Terus ini kita coba lihat dulu ya. Aku coba lihat dulu. Ini kita bahas pokoknya secara detail. Aku coba lihat gimana energi dia. Aku minum dulu ya, kayaknya haus ya gue. Segar. Kita lihat lagi. Aku pengen bacain energi dia deh ya. Energi dia orang yang telah nyakitin kamu. Energi dia. Ini sih emang ya tampang ya.
Terus penampilan orang tuh nggak bisa jadi jaminan seseorang ya, bahwa orang tuh baik, orang tuh bagus ya, orang tuh layak buat lo perjuangkan. Nggak bisa, karena cinta itu butuh waktu ya. Jadi lo nggak bisa memutuskan ya apakah orang tuh layak buat kamu hanya ya lewat perkenalan singkat. Karena apapun tuh butuh proses ya, berjalan aja lo butuh proses gitu ya untuk menggapai ya dari satu tempat ke satu tempat ya. Lo mau ke atas saja lo tuh harus melewati anak tangga pertama dulu. Nah, gimana juga hubungan tuh nggak bisa langsung ujuk-ujuk kenal gitu ya. Kayak ya seminggu kenal gitu lo udah nyaman sama dia, udah jebret gitu lo jadian. Nggak bisa kak ya. Jadi cinta butuh waktu. Dan ini ya kelihatan banget energinya. Kamu harus bisa lebih selektif lagi dalam memilih gitu. Yang membuat nyaman tuh banyak ya. Tapi yang nyesek di akhir tuh juga banyak. Nah, makanya jangan kepincut sama kenyamanan dulu sebelum lo tahu ya benar-benar watak belangsak dia itu gimana. Lebih baik ya kamu tuh tahu belangsaknya dia apa dulu, agar lo tuh nggak kecewa di kemudian hari. Ya, dan lo tuh akan terkagum-kagum ketika lo melihat sisi positif dia. Jadi cintailah orang tuh dari sisi negatifnya dulu. Kalau lo bisa menerima sisi negatifnya, oke, hubungannya ke depan tuh bakal enjoy gitu. Karena lo bisa nerima kekurangannya dulu. Nah, kalau lebihnya dulu yang lo terima, lo akan kecewa ketika suatu saat ya ada suatu hal yang mengecewakan kamu gitu ya. Tahu sisi negatifnya, lo akan kecewa. Kita lihat dulu ya, gimana energi dia seseorang yang telah menyakitimu. Energi dia. Ini makin tertutup ya. Makin kesini tuh dia makin tertutup sama kamu. Aku nggak tahu maksud dia apa, tujuan dia apa. Yang jelas tertutup artinya ada sesuatu hal yang ditutupi. Nggak mungkin dong tertutup tanpa sebab ya, nggak mungkin. Jadi ketika dia lebih tertutup artinya ada sesuatu hal yang ditutupi untuk menutupi hal itu gitu loh. Dalam artian kan kayak gimana ya, lo nggak mungkin tertutup kalau lo nggak ada trigger ya, nggak ada trigger yang lo tutupin gitu loh ya. Artinya kan apa ya, emang di sini ada sesuatu hal yang dia tutupi, tapi aku nggak tahu apa, karena ini energinya orang ini kayak susah ditarik ya, karena emang dia orangnya susah dipahami ya. Terus dia kesini tuh jadi makin blocking energi gitu loh, kayak makin ya dia kan tertutup gitu, jadi kayak makin ngeblok energinya. Jangankan ke aku gitu ya, ke kamu aja yang pacarnya, dia jadi kayak anomali gitu, jadi kayak lebih beda ya, jadi kayak tertutup, jadi aneh gitu. Lo tuh apa sih gitu, lo nyimpen duit berapa triliun jir sampai kayak tertutupnya itu. Nah, cuman kamu tuh emang udah ada firasat gitu kalau nih orang tuh kayaknya mulai nggak beres. Nah, cuman kamu nggak tahu apa yang bikin dia nggak beres gitu loh ya, karena dari sini, dari triknya, gerak-geriknya kayaknya udah kebaca banget gitu. Kayaknya ada udang di balik empedu ya. Kita cek lagi di sini ya, gimana energi dia. Energi dia orang yang telah nyakitin kamu. Dia saat ini perih juga. Dia saat ini perih juga, dia saat ini sakit juga, dia merasa apa yang semua pernah kamu rasakan. Karena pada saat flashback ke belakang tuh aku ngelihat ya, kamu mempertahankan hubungan ini tuh bagaikan dirimu tuh menggenggam duri ya. Bagaikan kayak menggenggam duri mawar tuh kayak gimana sih? Runcingnya seperti apa, tapi tetap meskipun lo sakit, tapi kamu tetap ya kayak masih mau menggenggam dia. Artinya apa? Ya mungkin di masa lalu tuh meskipun diri kamu sakit ya, tapi diri kamu tuh masih tetap berusaha mempertahankan hubungan ini ya, dengan harapan tuh dia bisa berubah
Artinya apa? Ya mungkin hati dia bisa tersentuh lah. Lo tuh belangsaknya kayak gimana sih? Masa hati lo tuh dari cobek batu apa gitu? Nggak tersentuh-sentuh. Gue sakit loh mempertahankan lo gitu. Masa lo nggak sadar? Nah, awalnya tuh kayak meskipun kamu sakit ya, kamu tuh tetap mempertahankan ini. Agar orang ini tuh tersentuh hatinya. Melihat kelembutan kamu, melihat ketulusan kamu. Tapi dasar ya, nggak sadar-sadar juga nih orang. Nah, akhirnya tuh udah ya, kamu terserahin dia deh saat ini gitu. Kayak gue udah nggak peduli lagi sama lo gitu. Mau lo kayak gini, kayak lo kayak gitu, gue nggak peduli. Yang penting gue mikir fokus karir, fokus kebahagiaan diri gue sendiri, fokus sama keluarga gue. Udah ya. Karena udah terlalu sering hidup gue tuh lo permainkan ya. Dan saat ini ternyata dia semua merasakan ya apa yang telah kau rasakan di masa lalu. Ya, mungkin dia dapat teguran, ya, mungkin dia saat ini mendapatkan berbagai kesulitan. Kayak gitu ya. Nah, mamam tuh. Dan bottom decknya, nah, dulu kau masih sabar ya, meski diperlakukan secara nggak adil sama dia. Kau dulu masih bisa sabar ya. Dalam artian tuh ya tidak diberlakukan secara adil. Mungkin tuh kayak kamu selalu ngertiin dia terus, kamu harus sabar ke dia terus, kamu harus kayak gini dia terus. Sedangkan di saat kamu menuntut apa yang menjadi kewajiban dia, dia denial. Ya, dia kayak nggak mau gitu. Dalam artian tuh kayak lo harus turutin gue, tapi gue nggak mau turutin keinginan lo. Nah, ini kan diperlakukan nggak adil. Gitu, ya. Kelihatan banget di masa lalu seperti itu. Nyesek juga. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat ya. Gimana energinya ya orang yang telah menyakiti kamu? Ini bukan akhir dari segalanya. Aku tahu kamu sama dia tuh kayak ya barusan putus, barusan konflik, salah paham, dia nggak ada kabar, dihubungi nggak bisa. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, ya. Karena The Death ini menggambarkan ya meskipun saat ini berakhir, tapi kedepannya orang ini akan muncul lagi di hadapan kamu, tapi dalam fase terbaiknya karena dia nggak bisa hidup tanpamu, dia masih membutuhkan kamu, ya. Dia belum menemukan seseorang yang bisa menggantikan posisimu. Nah, itu akan terjadi. Dan saat ini kamu akan menuju proses itu, ya. Kamu akan menuju proses itu artinya ya dia sedang berproses, sedang mencari waktu yang tepat kapan dia bisa datang lagi ke dalam hidupmu. Cuman tinggal kamu ya, kamu ikhlas nggak, ya, nerima dia kayak gitu. Dan kita coba lihat ya di energi yang terakhir, di kartu yang terakhir ini muncul zodiak apa aja ya. Tapi ingat ya, zodiak itu nggak bisa dijadikan patokan karena ini sifatnya kan energi general. Jadi kayak semua zodiak bisa masuk di sini. Tapi yang aku sebutkan itu yang paling dominan, yang paling kuat ya. Yang jelas di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Tapi yang paling kuat ya, saya merasa bahwa di sini tuh dari energi Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Wow, kuat energinya di sini, ya. Dan ini juga dominan kuat juga, ya. Kalau misalkan ada di antara kamu atau dia yang punya angka kelahiran tanggal 1, ya. Dan ini juga kuat juga, ya. Dominan juga energinya. Kalau kamu sama dia punya angka kelahiran tanggal 8, ya. Dan ini juga kuat juga ya. Energinya itu tanggal 9. Ya. Jadi 189. Ya, ini kuat. Oke, terima kasih guys. Mudah-mudahan video ini ya bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung aja silahkan ya klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye guys, thank you.